Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali lagi belajar tentang teologi tentang akhir zaman. Secara khusus pada perjumpaan kita kali ini kita akan belajar tentang kebangkitan orang mati. Nah, untuk itu mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Engkau ambil bagian dan memberkati, biarlah apa yang kami pelajari sungguh-sungguh boleh memberikan motivasi dorongan dan keyakinan kami semakin kuat terhadap kebangkitan Kristus bagi hidup kami orang yang beriman. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami serahkan untuk pemberitaan firman-Mu dalam urapan Roh Kudus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Doktrin kebangkitan merupakan dasar atau sentral dari pemberitaan dari iman Kristen. Karena itu doktrin kebangkitan merupakan keunikan, kekesenan yang tiada tandingannya. Ya memang kita akui doktrin kebangkitan orang mati itu bukanlah monopoli dari agama Kristen saja. Oleh karena agama-agama atau aliran-aliran lain, misalnya agama Islam, Hindu, Buddha, dan aliran-aliran kebatinan serta agama suku itu memiliki konsep masing-masing tentang kebangkitan orang mati. Yang jelas, saudaraku, bahwa doktrin Kristen mengenai kebangkitan itu berbeda sama sekali dengan doktrin kebangkitan agama-agama lain, aliran-aliran kepercayaan, bahkan pandangan filsafat. Kesamaan yang ada hanyalah kesamaan istilah, sedangkan sumber dan konsepnya pasti berbeda, saudaraku. Tetapi karena tulisan ini bukanlah tulisan tentang studi perbandingan agama, maka perbedaan konsep ini tidak akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan kita kali ini. Nah, saudaraku, doktrin kebangkitan menurut ajaran Kristiani adalah doktrin yang sangat unik, saya katakan. Ya, karena apa? Karena Alkitab yang adalah sumber dari dogma atau ajaran itu menyatakan bahwa kebangkitan orang percaya atau kebangkitan gereja itu adalah kebangkitan tubuh. Ya, tidak ditemukan di dalam ajaran-ajaran lain manapun juga. Jadi kebangkitan Kristus juga yang menjadi dasar dari kebangkitan orang percaya itu adalah unik, saudaraku. Ya, saudaraku, kebangkitan orang mati itu merupakan konsep kepercayaan dalam banyak agama, termasuk saya katakan tadi dalam agama Kristen yang mengacu kepada keyakinan di mana orang yang sudah mati akan dibangkitkan lagi ke dalam sebuah kehidupan. Nah, dalam konteks Kristen, kebangkitan orang mati itu merujuk kepada keyakinan bahwa Yesus Kristus itu bangkit dari kematian setelah disalibkan dan bahwa semua orang akan mengalami kebangkitan pada akhir zaman untuk menghadapi penghakiman terakhir. Ya, saudaraku. Nah, yang pertama kita lihat di sini, fakta kebangkitan Kristus itu merupakan dasar kebangkitan Kristen. Ya, saudaraku, pokok mengenai fakta kebangkitan Kristus itu merupakan dasar kebangkitan Kristen adalah ajaran yang azasi bagi kekesanan. Artinya begini, menyangkali kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu berarti meniadakan seluruh makna Injil. Nah, cobalah kita telusuri beberapa ayat yang paling tidak bisa membuka pemahaman kita. Kita mulai dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami
beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Dan ini menjadi dasar dari berita yang disampaikan oleh Paulus. Nah, saudaraku, dalam ayat 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Dalam hal ini, dari ayat yang kita baca ini, saudaraku, Paulus ingin mengingatkan kembali jemaat Korintus mengenai kuasa Injil yang telah mereka terima. Jadi Paulus memandang perlu untuk mengingatkan mereka mengenai Injil yang sudah dia beritakan, sekalipun jemaat Korintus sudah berpegang kepada Injil tersebut. Namun Paulus melihat adanya orang mati. 1 Korintus 15 ayat 12 kita baca tadi. Saudaraku, Paulus tidak ingin jemaat Korintus menyangkali Injil yang dia telah beritakan dengan mengikuti pandangan-pandangan yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Ya, karena itu ia memperingatkan mereka dengan tegas. Peringatan ini dipandang perlu menjadikan Paulus bertanya, apakah mereka sudah lupa akan hal itu? Atau memang belum pernah benar-benar memilikinya atau memiliki keyakinan tersebut? Nah, saudaraku, Paulus kembali menekankan mengenai hakikat Injil yang sudah dia beritakan. Itu adalah Injil yang telah menyelamatkan mereka. Dengan diawali dengan kata preposisi oleh dia. Paulus memfokuskan perhatian pada Injil yang membawa keselamatan. Kita lihat ayat ini, ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi saudaraku, Paulus mengingatkan bahwa Injil yang dia beritakan adalah Injil yang benar. Bukan hasil pikiran manusia dan bukan hayalan belaka. Karena itu Paulus memaparkan beberapa bukti yang kuat, ya, dan fakta historis yang tidak dapat disangkali, tidak dapat diragukan tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang adalah inti Injil yang sudah dia beritakan. Nah, saudaraku, bagian kedua, fakta kematian dan penguburan Kristus. Kita amati 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dari ayat ini kita bisa melihat tentang hakikat Injil. Nah, di sini kita lihat Injil itu pada intinya adalah berpusat kepada kematian Kristus. Salib itu adalah inti daripada Injil, saudaraku. Jadi makna kematian Kristus disampaikan oleh Paulus dengan apa? Dengan harapan akan menggugah kesadaran jemaat Korintus supaya tidak begitu cepat mengikuti Injil lain, yaitu Injil yang tidak menghargai kematian dan kebangkitan Kristus. Saudaraku, nah, Injil itu tidak hanya berhenti pada kematian Yesus. Tadi kita amati ayat keempat. Melainkan diteruskan pada penguburan dan kebangkitan Kristus. Hari ketiga dia bangkit. Injil itu bukanlah suatu program yang mendadak, saudaraku. Melainkan Injil adalah kebenaran yang telah dinubuatkan dan yang telah terjadi. Itu diungkapkan dalam kitab suci. Karena itu Paulus dapat memberitakan Injil dengan penuh keyakinan. Kenapa penuh keyakinan? Karena keyakinannya berdasarkan kebenaran tersebut, saudaraku.
Kristus sudah mati dan dikuburkan, di mana kematiannya merupakan fakta historis. Karena mayat dari Tuhan Yesus memang sudah dikuburkan. Dan hal ini tidak dapat disangkal kebenarannya. Lalu pada hari ketiga, beliau bangkit. Nah, saudaraku, kita melihat bagaimana fakta dan bukti kebangkitan Kristus dalam 1 Korintus 15 ayat 4-11. Saudaraku, Kristus sudah mati dan dikuburkan, tetapi dia tidak mati selama-lamanya. Pada hari yang ketiga dari kematian dan penguburannya, Kristus bangkit sesuai dengan nubuatan kitab suci. Itu tadi kita temukan dalam 1 Korintus 15 ayat keempat. Saudaraku, kebangkitan Kristus menggemparkan dunia pada waktu itu. Kebangkitannya bukanlah cerita jemaat mula-mula, tetapi diproklamasikan, diberitakan, dinyatakan. Nah, dengan demikian, satu hal yang pasti dan merupakan fakta historis adalah Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian dan disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Jadi bukan sekedar isu, ada bukti-bukti yang akurat. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 6-8. Sesudah itu ia telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepadaku. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Perhatikan ayat ini, ayat yang ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti pada anak yang lahir sebelum waktunya. Luar biasa. Nah, saudaraku, jadi ini sebuah pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Paulus. Jadi kita melihat 500 saksi. Dan Paulus sendiri juga melihat Yesus yang sudah bangkit. Dan bagaimana efek dari pengalaman perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit itu? Tentu saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan. Kalau kita melihat sejarah perjalanannya, bagaimana perjumpaan Paulus dengan Yesus ya dalam perjalanan di Damsyik, dalam Kisah Rasul pasal 9. Tapi paling tidak efek dari perjumpaan dengan Yesus itu kita bisa lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 9-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan ayat ini dengan baik. So. Kita tetap konsentrasi. Jadi bagaimana pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Paulus menyadari siapa dirinya. Manusia yang tidak layak. Dia melakukan hal yang begitu kejam, menganiaya jemaat. Tetapi dia bisa ada dalam Tuhan oleh karena kasih karunia. Ya, kasih karunia dianugerahkan kepada dia dan dia merasakan itu tidak sia-sia. Nah, kasih karunia yang dia terima itu membuat dia bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya, tapi dia juga mengakui bukan karena kehebatannya dia. Kalau sampai dia bisa bekerja keras, menyatakan dedikasinya itu semata-mata oleh karena anugerah Allah, di mana Allah yang menyertai memampukan dia. Jadi bukti-bukti di atas itu diperkuat oleh Paulus dengan pengalamannya sendiri. Paulus bersaksi dalam kerendahan hatinya. Dan ia senantiasa merasa menyesal karena telah menganiaya jemaat Tuhan. Dia menyesal. Ya, tetapi dia bersyukur juga di balik itu anugerah Allah. Allah tetap menaruh belas kasihan kepada dia. Sehingga ini mendorong dia untuk bekerja keras.
Nah, alasan inilah yang dianggap oleh Paulus bahwa dirinya adalah yang terkecil atau boleh katakan paling hina di antara para rasul. Dia tidak layak kalau dibandingkan dengan rasul-rasul sebelumnya. Kuasa kebangkitan Kristus sudah merubah Paulus secara total menjadi seorang yang sungguh-sungguh hidup dan melayani Tuhan. Kuasa yang mengubah hidup Paulus ini disadari oleh Paulus sebagai karunia Allah. Tadi kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Saudaraku, kesadaran akan anugerah Allah ini telah membangkitkan semangat Paulus dalam pelayanan, yaitu dengan semakin bekerja keras. Injil telah mengubah Paulus. Injil itulah yang dia beritakannya. Paulus menarik perhatian jemaat Korintus untuk tertuju kepada Injil, karena Injil itulah yang telah membuat orang Korintus itu percaya. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 11. 1 Korintus 15 ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudaraku, selanjutnya kita melihat bagaimana tentang kebangkitan orang mati. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Saya tidak membacakan ini biar menjadi PR untuk kita pelajari. Ya, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Dari 1 Korintus 15 ayat 12-24 ini, paling tidak kita temukan ada dua pokok bahasan. Yang pertama adalah akibat yang terjadi apabila tidak ada kebangkitan. Kita lihat di situ 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Yang kedua, akibat yang dihasilkan oleh kebangkitan Kristus bagi orang percaya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 34. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, bahwa Paulus menjelaskan tentang konsekuensi yang mematikan bila jemaat Korintus menyangkal segala kemungkinan tentang kebangkitan. Kemungkinan konsekuensi tersebut yaitu menjadikan pemberitaan para rasul menjadi suatu kebohongan, dan iman menjadi suatu yang sia-sia. Karena itu Paulus katakan, kalau Yesus tidak bangkit, aku pendusta. Kalau Yesus tidak bangkit, maka aku sia-sia memberitakan Injil, karena toh dia tidak bangkit. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita melihat di sini orang Kristen yang mati itu menjadi binasa. Itu konsep. Jadi kemungkinan konsekuensi yaitu menjadikan pemberitaan Rasul Paulus menjadi suatu kebohongan, dan iman menjadi suatu sia-sia, dan orang Kristen yang mati menjadi binasa, orang Kristen yang masih hidup menjadi orang yang paling malang karena tidak ada kebangkitan. Nah, jadi implikasi etis dari pengajaran kebangkitan orang mati ini dari 1 Korintus 15. Pertama, kepastian kebangkitan orang mati tersebut telah memotivasi, mendorong Paulus dalam pelayanan. Biarlah ini juga mendorong kita, menggugah kita untuk mendedikasikan hidup kita untuk melayani lebih sungguh-sungguh lagi, karena Yesus sudah mati sampai dia rela berkorban dan dia bangkit. Dia tidak sia-sia kita melayani dia karena dia hidup. Nah, saudaraku, yang kedua, Paulus mendorong kita ketika kita berpikir mengenai kebangkitan, memfokuskan pada upah surgawi ya di masa yang akan datang sebagai tujuan kita. Kita melihat jauh ke depan, ya, bahwa kebangkitan itu membawa kita untuk fokus ke depan, sorga yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, kebangkitan adalah kewajiban untuk berhenti berbuat dosa dalam kehidupan ini. Jadi selama kita hidup, mendorong kita untuk betul-betul bagaimana kita hidup dalam Tuhan, kita benci dengan dosa. Ya, kalau kita jatuh, segeralah bertobat, berubah, minta ampun, minta Tuhan tolong kita. Nah, saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan kedaulatan Allah yang tertinggi, yang menjadi jaminan bagi orang percaya
menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, ya sekaligus jaminan menghadapi tantangan hidup pada masa sekarang ini. Ya, jadi kita tidak lagi fokus kepada yang sekarang ini, Artinya kita tidak terkondisi dengan kondisi kita sekarang ini. Ya, mari kita menatap ke depan. Di balik penderitaan, di balik pergumulan, ya ada janji yang kekal untuk kita nanti. Ketika kita sakit, ya kita tetap melihat ke depan, ada sorga yang menunggu kita. Nah, saudaraku, kebangkitan Yesus memberikan jaminan bahwa kita hidup dalam satu dunia yang dikuasai, diatur oleh standar-standar yang absolut, yang mutlak, yang pada akhirnya kebenaran akan menang. Kristus sekali mati untuk dosa-dosa dan kematian tidak lagi menguasainya. Kebenaran ada pada pihak Kristus dan umatnya. Kita adalah pemenang. Saudaraku, nah sekarang sebagai implikasi dari tema kita tentang kebangkitan orang mati. Ketika kita bicara tentang kebangkitan orang mati, ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Nah, siapa saja yang ada dalam kebangkitan pertama? Siapa saja yang ada dalam kebangkitan kedua? Ini hal yang menjadi dasar tema kita sebenarnya. Ya, saudaraku, tapi saya ingin membawa nuansa lebih dalam, dasar-dasar kebangkitan, ya, apa yang membuat kita bisa semangat dalam Tuhan, ya. Dan sekarang kita akan melihat siapa sih yang dibangkit dalam kebangkitan pertama dan yang kedua. Nah, kita amati Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Mari kita lihat ayat ini. Dikatakan dalam ayat kelima, orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi perhatikan sini, jadi ada kebangkitan yang di sini diungkapkan bahwa orang-orang mati yang lain. Jadi ada orang yang mati yang sebelumnya, ya. Nah, aku dikatakan di sini dikatakan tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Nah, inilah kebangkitan pertama. Ya, lalu kita melihat apa yang dimaksudkan di sini. Nah, dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 menyebutkan kebangkitan pertama itu menyatakan kalau mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama ini sebagai mereka yang berbahagia dan kudus, tadi dikatakan. Ya. Lalu kematian kedua dalam lautan api, dalam Wahyu 20 ayat 14, tidak memiliki kuasa atas individu-individu ini. Jadi kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan bagi semua orang yang percaya. Ini berhubungan dan sesuai dengan ajaran Yesus tentang kebangkitan orang-orang benar. Nanti kita lihat Lukas 14 ayat 14. Yang bangkit, orang benar yang bangkit untuk hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 19. Coba kita amati ayat-ayat ini. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kematian kedua ini bicara tentang orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bangkit dalam kebangkitan pertama, langsung masuk ke lautan api. Nah, next time kita akan bahas apa itu lautan api, ya. Neraka, ada Tartaros, ada Seol, ada Hades, ada Gehenna, ya. Nanti sekarang kita akan belajar. Lalu Lukas 14 ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya
pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi pembalasan itu akan kita alami pada kebangkitan orang-orang benar. Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Puji Tuhan. Nah saudaraku, jadi kebangkitan pertama berlangsung dalam berbagai tahap. Yesus Kristus sendiri sebagai yang sulung itu diungkapkan dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Dia yang pertama bangkit, membuka jalan bagi kebangkitan semua orang yang percaya, orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus. Jadi ada kebangkitan orang-orang kudus di Yerusalem. Ketika Yesus mati di salib dalam Matius 27 ayat 52-53 ada kebangkitan. Lalu yang bisa kita anggap sebagai kebangkitan pertama. Dan juga kebangkitan mereka yang mati dalam Kristus pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Itu diungkapkan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nanti kita akan lihat itu. Dan kebangkitan para martir pada akhir masa tribulasi. Yang sudah kita tadi baca dalam Wahyu 20 ayat 4. Tidak ditemukan tanda-tanda binatang. Itu. Nah, mari kita baca Wahyu 20 ayat 12-13. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Apa yang dimaksudkan dengan Wahyu 20 ayat 12-13 ini? Dari Wahyu 20 ayat 12-13 ini mengidentifikasi mereka yang diserahkan pada kebangkitan kedua sebagai orang-orang berdosa yang akan dihakimi oleh Allah pada penghakiman tata putih yang besar sebelum dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi setelah kerajaan 1000 tahun, nanti kita akan bahas juga itu, saudaraku, pada puncaknya orang-orang mati di luar Yesus akan dibangkitkan, digiring ke tata putih, lalu dilemparkan ke neraka. Nah, jadi karenanya kebangkitan kedua itu adalah kebangkitan bagi semua orang fasik. Kebangkitan kedua itu berhubungan erat, berkaitan erat dengan kematian yang kedua. Ini sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus tentang bangkit untuk dihukum yang sudah kita baca tadi dalam Yohanes 5 ayat 29. Nah, saudaraku, jadi peristiwa yang memisahkan kebangkitan pertama dan kedua tampaknya adalah kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kebangkitan kedua itu terjadi setelah 1000 tahun damai. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Yang terakhir dari orang-orang benar itu dibangkitkan untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Dalam Wahyu 20 ayat 4. Tetapi orang-orang mati yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Wahyu 20 ayat 5. Jadi kita melihat. Jadi kebangkitan orang percaya itu terjadi. Nanti kita akan amati ayatnya sebelum 1000 tahun damai. Bahkan sebelum, kalau yang mempercayai pandangan premil, sebelum masa tribulasi diangkat, dibangkitkan, lalu bersama dengan Tuhan. Pada puncak tribulasi 7 tahun kemudian, dia turun dan akan memerintah di 1000 tahun damai bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, alangkah besar sukacita yang berlangsung pada kebangkitan pertama. Ya, harusnya kita bangga. Biar kita rindu hal ini. Tuhan datang, kita yang mati dibangkitkan. Alangkah besar penderitaan yang dirasakan pada kebangkitan yang kedua. Jelas neraka tempatnya. Alangkah besar tanggung jawab yang kita miliki untuk membagikan Injil. Selamatkanlah mereka dengan jalan bagian merampas mereka dari api. Ini kesempatan untuk membawa mereka untuk bisa ada bersama dengan kita. Yudas 1 ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita melihat beberapa ayat referensi sebagai penutup. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi.
Artinya, setelah manusia mati, maka manusia akan dihakimi. Dan muncul pertanyaan, dihakimi untuk apa? Kalau orang percaya dihakimi untuk apa? Lalu orang tidak percaya dihakimi untuk apa? Nah, apakah penghakiman ini berkaitan erat dengan neraka bagi orang percaya? Kita lihat Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya ayat ini, jadi setiap orang percaya dikatakan tidak turut dihukum. Nah, ini membuat kita bahagia. Nah, sekarang kita bandingkan Roma pasal 14 ayat 9 sampai 12. Roma 14 ayat 9 sampai 12. Sebab untuk itulah Tuhan Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Mari kita lihat ayat ini dikatakan, Yesus sudah mati dan hidup kembali. Tujuannya apa? Supaya Yesus menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, baik atas orang-orang yang hidup. Nah, perhatikan. Kemudian dalam ayat 10, kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Berarti orang percaya pun akan menghadap penghakiman. Ya, saudaraku. Lalu dalam ayat 12, Tuhan minta pertanggungjawaban jawaban. Masing-masing kita secara individu tidak bisa diwakili. Masing-masing kita, buku kita dibukakan, kita diadili. Tapi diadili untuk apa? Nah, dari Roma 14 ayat 9 sampai 12 ini berkata bahwa kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Orang percaya memang akan dihakimi, bukan untuk menentukan apakah kita masuk surga. Hal itu sudah ditentukan karena kita percaya. Dan kita tidak turut dihukum untuk menentukan itu. Jadi kita dihakimi bukan berkaitan erat untuk surga. Bukan, kita sudah menerima sorga. Nah, untuk lebih dalam, kita lihat 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Nah, saudaraku, ya kita lihat dari ayat ini, kita akan dihakimi untuk menentukan nilai dari perbuatan dan pelayanan kita. Sehingga mungkin kita malu atau kita beroleh keberanian. Itu diungkapkan 1 Yohanes 2 ayat 28. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Biarlah kita rindu ini, rindukan ini ketika Tuhan datang, ya dengan penuh keberanian percaya. Kita tidak malu karena kita akan bersama dengan dia. Karena itu kita ditantang untuk tinggal dalam Kristus. Saudaraku, jadi hal ini sangat berkaitan erat dengan beban dan tema utama dari surat Yohanes. Karena penulis surat ini terbeban supaya kita beroleh keberanian dan ikut dalam kemenangan raja kita, dan tidak mundur sehingga nanti kita malu di hadapan dia. Kita ditantang untuk itu, tinggallah di dalam dia. Nah, saudaraku, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14. Coba kita lihat ayat ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara,
bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita lihat ayat 13. Tadi kita temukan ada kata meninggal. Nah, kata meninggal dari kata Yunani koemao, itu artinya tertidur. Jadi orang yang mati itu seperti digambarkan orang yang tidur. Berarti kalau tidur berarti ada waktunya dia bangun. Nah, saudaraku, jadi orang ketika mati yang bersifat materi itu dikuburkan, tapi yang imateri, roh dan jiwanya itu bersama dengan Tuhan. Jadi orang yang mati dalam Tuhan akan bertemu dengan Tuhan. Nah, saudaraku, dalam Filipi 1 ayat 23, ini ungkapan menarik. Filipi 1:23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu menunjuk jauh lebih baik. Artinya Paulus katakan apa? Mati itu sebuah keuntungan. Tapi dia ingin hidup untuk berbuah. Dia didesak. Kalau toh mati nggak ada masalah karena bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, jadi ketika kedatangan Kristus kedua kali, orang beriman yang sudah mati akan dibangkitkan dan bersifat materi tubuh yang tidak berkegiatan lagi, tapi yang bersifat imateri jiwa atau roh tetap berkegiatan bersama Tuhan di Firdaus. Yang bersifat materi mati, ada di bawah dalam tanah, mungkin gitu ya, jadi debu. Kematian adalah upah dosa, dan sudah kematian akan datang penghakiman. Tapi untuk orang yang beriman dalam Kristus, sebenarnya ada kebenaran lain yang bisa memberikan kepastian dan kesukaan. Haleluya. Tuhan kita Yesus sudah mati dan bangkit. Ungkapan dalam ayat 14 tadi, karena jikalau kita percaya, seharusnya karena kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita bertumpu pada kebangkitan Kristus. Karena Yesus bangkit, maka kita bangkit. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15, ya dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya ketika Tuhan datang menjemput kita yang mati dalam Tuhan, walaupun dalam kubur sudah jadi debu, akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Yang meninggal dalam Tuhan lebih dahulu dibangkitkan. Nah, saudaraku, baru yang hidup akan diangkat. Kiranya yang saya bagikan untuk menolong membuka wawasan kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah kami boleh mengalami kebangkitan pertama, karena kami sudah ada dalam Engkau. Kami tidak akan mengalami kebangkitan kedua, karena itu bukan bagian dari kami. Biarlah firman-Mu ini mendorong kami untuk lebih mencintai Tuhan, menjauhi dosa. Kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan kami boleh menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum ada dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.